Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal ulama'il 'alimin al-'amilin al-'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa ila hadrati sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadrati wali songo wa ila hadrati mu'allif hadil kitab Syekh Imam An-Nawawi wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i asadina wa asadina wa ila hadrati jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Sya'ulillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita masuk halaman 60 dan 61. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tayammama wa shalla wa qara'a thumma ra'a ma'an yalzamuhu isti'maluhu. Walau tayammama lan lamun tayamum sapa junub, orang yang junub ketika dia bertayamum, wasola lan solat sapa wong kang tayamum kang junub. Jadi ini orang yang junub dia tetap bisa solat. Wa qara'alan wong kang maos Al-Qur'an tetap bisa membaca Al-Qur'an dengan catatan dia sudah bertayamum. Akan tetapi tsumma ra'a nuli ningali sapa wong kang junub, Tumara'a nuli ningali wong sapa wong kang junub ningali ma'an ing banyu yalzamuhu mongko wajib ing junub apa isti'maluhu nggunakake ma'. Jadi orang yang junub itu ketika dia diperbolehkan untuk bertayamum karena memang tidak ada air ya, sehingga mereka ketika ingin mengerjakan amaliyah maka mereka harus bertayamum, dan ketika mereka sudah tayamum, sholat, membaca Al-Quran, kemudian kok melihat air, maka mereka wajib untuk menggunakan air itu untuk bersuci. Jadi tayamumnya jadi batal. Fa'innahu mongko setuhune junub iku yurhamu den haramake alaihi ing atase junub apa al-qira'atu maos Al-Qur'an. Ya. Jadi orang yang, saya ulangi lagi, orang yang junub ini ya, karena mereka ingin mengerjakan amaliyah ya, amaliyah seperti sholat, membaca Al-Qur'an ya, kemudian kok melihat air, maka wajib baginya menggunakan air tersebut untuk bersuci. Dan baginya ini diharamkan untuk membaca Al-Quran lagi ya, diharamkan membaca Al-Quran lagi. Wa jami'u ma yuhramu 'alal junubi hatta yaghtasil, dan diharamkan baginya juga ya mengerjakan amal yang lain ya, yang sebagaimana diharamkan bagi orang yang junub sampai ya atau sehingga ia menggunakan air tersebut untuk bersuci, untuk mandi. Walau tayammama wa shalla wa qara'a thumma arada at-tayammum al-hadas
walau tayamamalan lamun tayamum sapa junub, wa sholalan sholat sapa wong kang junub, wa qara'alan maos Al-Qur'an sapa wong kang junub, tsumma arada nuli ngarepake sapa wong kang junub at-tayammum ing tayamum li hadasin krana hadas au la faridatin utawa krana nglakoni amal ibadah lain, au li faridatin untuk krana nglakoni kefarduan ukhra kang weneh, au li ghairi dzalika utawa liya liyane li faridatin ukhra, fa innahu mongko sutune kelawan iku la yuhramu ora den haramake alaihi ing atase junub apa al-qiraatu maos Al-Qur'an alal madhabi ing atase madhab as-sahihi kang sahih al-mukhtari kang den pilih. Wa filan iku ing dalam la yuhramu alaihi al-qiraah wajhun utawi wajah bi ba'di ashabi Syafi'i keduweni sebagiane pira-pira ashabi Syafi'i rupane ana usutune napa al-qiraah iku la yajuzu ora wenang apa al-qiraah wal ma'rufu utawi kang den weruhi iku al-awwalu kaul kang pertama. Jadi ini orang yang junub ini walaupun dalam permasalahan ini ya ada pendapat lain yang tidak memperbolehkan. Orang yang junub itu tadi saya katakan apabila mereka telah melakukan tayamum kemudian sholat lalu membaca Al-Quran kemudian melakukan tayamum ya. Kenapa kok mereka melakukan tayamum? Karena berhadas atau melakukan kefarduan yang lain, amal ibadah yang lain ataupun untuk yang selainnya itu, maka baginya tidak diharamkan untuk membaca Al-Quran ya, menurut mazhab Syafi'i, mazhab yang sahih, mazhab yang dipilih oleh para ulama. Walaupun dalam permasalahan ini ada pendapat lain yang tidak memperbolehkan ya. Nah, hal ini dari kalangan Asy-Syafi'i sendiri sebenarnya. Akan tetapi ya, wal ma'rufu al-awalu. Pendapat yang lebih ma'ruf, lebih dikenal, lebih familiar, pendapat yang pertama tadi. Amma idza lam yajid ya. Amma idza lam yajid anapun ing dalem selagine ora nemu sapa al junubu junub ma'an ing banyu. Nah, bagaimana kemudian ketika orang junub ini tidak menemukan air sama sekali, bagaimana? Amma idza lam yajid anapun ing dalem arkane ora nemu sapa wong kang junub, sapa al junub wong kang junub ma'an ing banyu. Wala turaban dan ora nemu sapa junub ing lebu. Jadi orang junub ya, ingin bersuci tidak menemukan air dan juga tidak menemukan lebu. Fa innahu mongko setuhune junub uku yusolliya salat sapa wong kang junub li hormatil waqti krana hormatil waqti memuliakan waktu. Jadi yang namanya salat itu kan tetap harus dilaksanakan dalam keadaan apapun. Misalkan sudah berusaha semaksimal mungkin mencari air tidak ada, maka harus tayamum. Ketika sudah berusaha mencari tempat untuk tayamum tidak menemukan debu, maka tetap harus menjalankan sholat. Nah, sholatnya itu ya disebut dengan lihormatil wakti. Nah, kalau lihormatil wakti nanti harus qadha ya. Jadi orang yang junub mereka tidak menemukan air, tidak menemukan debu untuk bertayamum, maka mereka bisa sholat ya lihormatil wakti. Sudah masuk waktunya subuh, padahal waktunya itu sangat pendek sekali subuh. Nah, orang itu barusan junub, airnya ternyata tidak ada ya, kekeringan. Mencari debu ternyata di situ tidak ada debu, padahal harus segera sholat subuh ya. Maka orang ini yang junub ini mereka tetap bisa mengerjakan sholat subuh tapi li hurmatil wakti
Ya seperti biasa, sholat seperti biasa. Cuman mereka nanti harus mengganti. Ala hasabi halihi, yang ngatasi milang-milang tingkai keadaannya sinten wong kang junub, semampunya dia bagaimana. Wa yuhramu latin haram make ngalih ing atase wong kang junub apa al-qiraatu maos Al-Qur'an kharijas sholati ing dalem jabane salat. Nah, akan tetapi orang yang demikian ini diharamkan ya untuk membaca salat membaca Al-Qur'an di luar waktu salat. Maksudnya di luar waktu salat itu bagaimana? Kan kalau salat itu berarti kan tetap ada Al-Qur'an yang dibaca. Ya. Ketika li hurmatil waqti tadi loh, salat dalam keadaan li hurmatil waqti kan ketika setelah membaca takbiratul ihram itu kan membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu kan Al-Qur'an. Nah, seperti itu boleh. Tapi membaca Al-Qur'an di luar waktu sholat itu diharamkan. Wa yuhramulan den haramake ngalih ing atase wong kang junub apa ayya qira'a ing yen to maos Al-Qur'an fi sholati ing dalam waktu sholat ma ing ayat zada kang luwi apa ma zada kang luwi apa ma ala fatihatil kitab ing atase fatihah kitab. Jadi fatihah tok. Wa hal yuhramu lan apa to den haramake alaihi ing atase napa niku wau junub apa qiraatul fatihati mas al-fatihah surat al-fatihah. Fihi wajhani, fihi iku ing dalam jawab pertanyaan ini wajhani utawi wajah loro. Nah, jadi orang yang junub ya ketika mereka ingin mengerjakan sholat tidak menemukan air, tidak menemukan debu, ya mereka tetap harus sholat, yaitu sholat li hurmatil waqti ya. Kemudian diharamkan baginya untuk membaca Al-Quran di luar waktu sholat ya, diharamkan baginya membaca Al-Quran dalam sholat selain Fatihah. Jadi baca sholat pendek tidak boleh. Dan apakah membaca Fatihah itu juga diharamkan? Nah, di sini ada dua pendapat, ada dua qaul. As-sahihu utawi qaul kang sahih utawi wajah kang sahih al-mukhtaru. As-sahihu utawi qaul kang sahih al-mukhtaru kang den pilih iku annahu sutuhni qiraatul Fatihah fi shalat iku la yuhramu ora den haramake bal yajibu balik wajib. Jadi untuk qaul yang sahih, qaul yang pertama ini justru malah membaca Fatihah itu diwajibkan ya. Membaca Fatihah diwajibkan. Fa inna sholata krana sutine salat iku la tusahhu iku la tasihhu ora sah apa salat illa biha angin kejaba Fatihah. Qaul yang pertama ya, ketika orang junub itu membaca Fatihah maka diperbolehkan, disahkan atau boleh ketika sholat loh ya. Kenapa kok boleh? Ya karena memang ketika sholat itu kok tidak membaca Fatihah berarti sholatnya tidak sah. Yang namanya sholat Fatihah itu wajib dibaca ketika sholat. Nah keadaannya junub tidak bisa bersuci ya, airnya tidak ada kekeringan, kemudian tidak bisa tayamum, misalkan tidak menemukan debu ya, sholatnya adalah sholat li hurmatil waqti. Nah mereka loh masih bisa membaca Fatihah. Wakamalan koyoto barang perkara jazat kang wenang opo as-sholatu sholat li daruratin krono darurat ma'al janabati sartane jinabat tajusu kang wenang opo al-qiraatu maos Al-Qur'an
Nah, sekarang pendapat yang kedua bagaimana? Wathani utawi kaul kang kaping pindho utawi wajah kang kaping pindho. Iku la yajuz ora wenang. Nah, pendapat yang kedua tidak boleh membaca Fatihah. Bal ya'ti balik nekani apa junub sapa junub bil adkari kelawan pira-pira zikir. Allati kang yakti kang teka biha kelawan zikir apa al ajizu wong kang apes allati kang la yahfadhu kang ora apal sapa allati syai'an ing suwi-suwi minal qur'ani saking Al-Qur'an. Nah, pendapat yang kedua ini tidak boleh orang junub ini membaca Fatihah. Ya, karena mereka junub. Nah, bagaimana untuk mengganti Fatihah itu? Maka mereka menggantinya ya dengan zikir. Dengan zikir-zikir ya. Kalau zikir kan boleh. Nah, mereka menggantinya dengan zikir. Li anna hadza krana sutune iki sinten niku wau junub. Iku ajizun kang apes. Ya. Jadi karena mereka itu orang yang apes ya, wis junub, nggak bisa menemukan air, nggak bisa menemukan debu, tapi juga harus sholat. Nah, sementara untuk kaul pendapat yang kedua ini, ya, nggak boleh baca Fatihah ketika sholat pun. Maka mereka harus membaca zikir. Nah, menurut kaul yang kedua ini, mereka disamakan sepertinya orang yang ajiz, orang yang apes, ya, lagi apes, tidak beruntung. Di anna hadza krana sutune iki wong kang junub iku ajizun wong kang apes syara'an ing dalem cara syara'i fasara mongko dadi sapa junub iku kal ajizi kaya ta wong kang apes hissan ing dalem ketinggalane. Waswabu utawi kang bener iku al awalu wajah kang awal. Nah, jadi dari dua pendapat ini mana yang lebih diambil, yang lebih benar, maka yang lebih benar adalah yang pertama. Jadi orang yang junub ketika membaca surat Al-Fatihah atau ketika membaca Al-Quran ketika sholat, ya mereka diperbolehkan. Nah, jadi saya ulangi kesimpulannya tadi adalah orang junub itu ya ketika mereka ingin membaca Al-Quran, ya, maka mereka harus bersuci dulu, ya, bersuci dengan menggunakan apa? Air. Kalau tidak ada air, maka mereka tayamum. Nah, ketika mereka tayamum, ya, kemudian sholat, membaca Al-Quran, kemudian kok melihat air, maka berarti batal. Tayamumnya itu batal, sehingga mereka harus menggunakan air itu untuk bersuci. Untuk mandi. Kemudian orang yang junub ini ketika tayamum sholat kemudian membaca Al-Quran kok menginginkan untuk bertayamum lagi karena hadas lagi, ya, maka diharamkan baginya membaca Al-Quran. Nah, yang selanjutnya adalah ketika orang yang junub ini tidak menemukan air, tidak menemukan debu, adalah mereka harus sholat, ya, maka mereka sholat menggunakan lihormatil wakti, ya, sholatnya itu adalah lihormatil wakti, nanti harus mengkotok ini, dan mereka diharamkan untuk membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran di luar surat Al-Fatihah ketika sholat. Nah, kalau dia ingin membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, ya, di luar sholat, mereka diharamkan. Jadi ketika sholat pun, yang boleh dibaca itu hanya Al-Fatihah. Selain surat Al-Fatihah tidak boleh dibaca. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kemudian ketika membaca Al-Fatihah itu benar mereka junub? Boleh apa tidak? Nah, di sini ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama memperbolehkan, sahih, ya, karena sholat itu tidak akan sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah.
Nah, pendapat yang kedua, tidak boleh, ya, tidak boleh orang junub meskipun dalam keadaan yang tadi, yang demikian di atas tadi, tidak boleh membaca Al-Fatihah. Akan tetapi mereka menggantinya dengan apa? Zikir, ya. Karena mereka disamakan sebagaimana orang yang apes, orang yang tak beruntung, ya. Wahada utawi iki wahadal furu'u utawi iki percabangan, ya. Apa pembahasan ini tadi, alati kang dakarnaha kang wus nuturake sapa kita ing al furu' iku yuhtaju den butuhake apa ilaiha al furu' falihadza mukrono mongko krono iki yuhtaju asyartu awe isyara sapa ingsun ilaiha maring al furu' bi aujazil ibarati kelawan luweh ringkese pira-pira ibarat. Nah, menurut Imam Nawawi persoalan seperti ini tadi penting sekali, ya, dibutuhkan masyarakat, sehingga Imam Nawawi, hebatnya Imam Nawawi, beliau meringkas persoalannya itu dengan detail, memberikan contoh, ya. Wa illa wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.